Baik Bapak Ibu semuanya, para narasumber dan juga peserta webinar. Awalnya setelah Pak Kepala Dinas adalah Pak Dr. Puji, tetapi karena Ibu Neni Susilaningsih ini ada dua agenda lain yang harus segera dilaksanakan. Beliau mau ke Surabaya, jadi mohon izin Pak Puji untuk kesempatan yang pertama ini kita beri kesempatan kepada yang berhormat Dr. Neni Susilaningsih untuk menyampaikan materinya. Kepada Ibu Dr. Neni, disilahkan. Terima kasih Pak Idang. Apakah suara saya sudah terdengar? Sudah. Jelas. Sudah, Bu. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, salam sehat untuk semuanya. Yang saya hormati Bapak Kepala Dinas Sosial Jawa Tengah. Kemudian juga yang saya hormati Pak Heru. Saya nggak tahu jabatannya yang mengundang tiba-tiba hari ini. Jadi saya baru mendapat kabar jam 10-an tadi. Sehingga harus mendadak menyiapkan materi. Juga yang saya hormati Pak Idang sebagai moderator. Dan juga Bapak Ibu narasumber yang lain serta para peserta. Mohon izin saya akan men-share materi ya. Apakah sudah terlihat? Ampun Bu Dokter. Ampun, sudah. Yeah. Sesuai dengan permintaan Pak Heru, saya akan menyampaikan sekilas atau selain pandang tentang pengurusan STR dan SIP bagi dokter. Saya sedikit mengoreksi tadi apa yang sudah disampaikan Pak Heru tentang saya. Saya adalah ketua 2 ID Kota Semarang, jadi bukan ketua umumnya. Jadi ID Kota Semarang itu ada ketua umum dan ada ketua 1, 2, 3. Saya sebagai salah satu ketuanya tadi, yaitu ketua 2 yang selama ini membawai bidang P2KB termasuk pengurusan STR dan SIP ini. Dan sehari-hari saya adalah dosen di Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro. Jadi terkait dengan pengurusan STR serta SIP, maka dari PBID itu sudah memiliki suatu program yang disebut sebagai program P2KB. Ya, jadi program pengembangan kepribadian atau keprofesian berkelanjutan yang disingkat dengan P2KB. Jadi ini merupakan suatu bagian integral dari mekanisme pemberian izin praktek bagi dokter. Ya, jadi rangkaian diterbitkannya STR maupun SIP itu melalui kegiatan program P2KB ini. Jadi ini merupakan upaya pembinaan bersistem untuk meningkatkan dan mengembangkan pengetahuan, keterampilan, serta sikap dari dokter agar dapat menjalankan profesinya dengan baik. Jadi ini merupakan kegiatan belajar mandiri, bisa berupa self-directed learning maupun practice-based, yang semuanya sangat bergantung pada motivasi dari para dokter itu sendiri. Ini adalah alur dari pengurusan STR bagi dokter maupun dokter spesialis. Jadi di pusat itu ada P2KB PBID, jadi ada PBID yang memiliki badan P2KB pusat, kemudian di bawahnya di sini ada P2KB wilayah, ID wilayah,
Kemudian di bawahnya lagi ada P2KB dari ID cabang. Semuanya ini sudah disatukan di dalam satu sistem online yang nantinya pada saat pengurusan STR, maka anggota, jadi masing-masing anggota ini mengurus melalui cabang, yang kemudian dari cabang akan berkoordinasi ke wilayah maupun ke PB, atau BP2KB, sehingga nanti dari BP2KB ini juga akan berkoordinasi dengan kolegium dokter pelayanan yang kemudian akan mengeluarkan sertifikat kompetensi. Selain itu juga dari PBID akan menyambungkan ke KKI. Ke KKI ini akan dari KKI akan dikeluarkan STR. Jadi di sini ada alur-alur, ada verifikasi, ada resertifikasi, dan juga ada registrasi ulang ya. Jadi ini untuk dokter umum, dan yang sebelah kanan ini adalah untuk dokter spesialis. Jadi pengorganisasian program P2KB itu sendiri mulai dari pusat, yaitu dari BP2KB, PBID, di situ ada pengurus harian BP2KB ditambah dengan ex officio dari PDSP. PDSP ini adalah Perhimpunan Dokter Spesialis, di mana antara lain tugas-tugas mereka adalah melakukan validasi kegiatan P2KB dokter layanan primer, baik dengan mekanisme offline maupun online. Kalau dulu sebelum semuanya online memang ada offline, tapi sekarang semuanya sudah melalui online. Kemudian juga membantu pengembangan sistem online terintegrasi terkait dengan P2KB melalui portal ID tadi. Jadi semuanya sudah terintegrasi dan bekerjanya melalui online. Kemudian pengorganisasian di tingkat ID wilayah, di sini juga ada pengurus harian dan ada ex officio dari PDSP cabang. Tugasnya adalah melakukan koordinasi pelaksanaan P2KB-nya dari tingkat ID cabang maupun dari tingkat PDSP-nya ya. Kemudian melakukan akreditasi kegiatan P2KB tingkat lokal dan regional. Yang dimaksud kegiatan P2KB ini bisa berupa kegiatan seminar, webinar, pelatihan ya, yang kemudian dimintakan akreditasi kepada ID wilayah untuk mendapatkan stempel SK ya. SKP-nya berapa dari kegiatan tersebut. Kemudian dari BP2KB ID cabang, tugasnya adalah memverifikasi kegiatan P2KB luring dan daring. Kalau sekarang semuanya luring, kalau semuanya daring, maaf. Kalau dulu memang ada luring, tapi sekarang semua daring. Kemudian juga mengarsipkan dokumen kegiatan P2KB. Waktu zaman masih luring, itu berkas-berkasnya sampai numpuk banget di kantor ID cabang ya. Tapi sekarang alhamdulillah semuanya daring, jadi sudah terarsip di dalam website ID online tadi. Kemudian dari ID cabang juga merekomendasikan dengan mengeluarkan status etik dalam rangka resertifikasi. Jadi berkas yang dikirim untuk kelengkapan pengurusan STR yang dikirim online ke P2KB pusat tadi, itu juga disertai dengan status etik yang direkomendasikan oleh ID cabang. Dari PBID juga sudah membuat buku panduan-panduan ya, jadi ada panduan untuk pengembangan pendidikan keprofesian berkelanjutan. Buku P2KB ini sudah direvisi sampai edisi 4 tahun 2021. Kemudian juga ada panduan verifikasi, jadi panduan bagi verifikator di tingkat ID cabang. Ini juga sudah revisi tahun 2021, sudah edisi kedua. Dan kegiatan-kegiatan P2KB tadi semuanya ada di idonline.org.
Untuk pencatatan dari kegiatan-kegiatan P2KB, para anggota bisa melakukan melalui idonline.org ini, yang kemudian nanti anggota itu bisa melakukan aktivasi terlebih dahulu melalui link ini. Jadi klik pada anggota EID ini, para anggota bisa melakukan aktivasi, sehingga setelah aktivasi bisa melakukan input semua kegiatan yang sudah dilakukan dalam periode pengurusan STR tersebut. Kemudian ini yang sebelah kanan ini adalah klik untuk verifikatornya. Jadi sebagai verifikator itu bukanya lewat ini, nanti ada password dan ada email khusus ya. Sehingga nanti verifikator bisa membuka kegiatan-kegiatan yang sudah diinput oleh anggota tersebut. Jadi pelaksanaan P2KB ini meliputi semua kegiatan baik dokter maupun dokter spesialis, formal maupun non-formal, jadi baik dokter PNS maupun non-PNS. Ya. Semua kegiatan yang dilakukan untuk mempertahankan, membaharukan, mengembangkan, dan meningkatkan pengetahuan ataupun keterampilan, serta sikap profesionalnya sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan pasien. Jadi targetnya adalah untuk kebutuhan pasien itu sendiri. Jadi P2KB sebagai kegiatan belajar mandiri dan tentunya dengan perkembangan teknologi juga perlu ditambahkan pemanfaatan teknologi informasi yang saat ini memang benar-benar sangat membantu. Jadi peserta dari program P2KB ini adalah setiap dokter anggota ID, terutama yang berpraktek, termasuk juga dokter warga negara asing yang masuk ke Indonesia, yang kemudian berpraktek di Indonesia juga harus mengikuti program P2KB ini. Jadi P2KB ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses resertifikasi, sehingga dokter wajib mendaftarkan keikutsertaannya kepada ID cabang ataupun perhimpunan. Kemudian di dalam P2KB ini juga ada istilah SKP, ya, Satuan Kredit Profesi, bukan kredit poin tapi kredit profesi. Ya, ini adalah suatu bukti kesertaan dokter dan dokter spesialis dalam satuan program P2KB yang diperoleh dari kegiatan yang bernilai pendidikan profesi. Jadi kegiatan ini bisa diberikan baik untuk kegiatan yang bersifat praktek, berhubungan dengan pelayanan terhadap pasien, baik langsung maupun tidak langsung, maupun juga yang non-praktek. Non-praktek itu misalnya kegiatan mengajar, meneliti, manajemen, kemudian juga ada tambahan lagi kegiatan pengabdian profesi masyarakat. Kegiatan pengabdian ini mungkin bisa sangat terkait dengan kegiatan sosial kemasyarakatan tadi. Jadi SKP ini diberikan oleh BP2KB untuk kegiatan-kegiatan P2KB eksternal. Jadi kalau menyelenggarakan webinar ataupun seminar itu dari di wilayah tadi bisa memberikan nilai SKP untuk kegiatan tersebut. Target capaian yang harus dicapai untuk memenuhi syarat melakukan resertifikasi. Di sini ada 5 ranah. Ada ranah pembelajaran, ranah profesional, kemudian ada ranah pengabdian masyarakat ataupun profesi, kemudian juga ada pengembangan ilmu dan pendidikan, serta ranah publikasi ilmiah ataupun publikasi populer. Di mana 5 ranah ini bisa merupakan suatu kegiatan personal, bisa juga kegiatan internal itu di institusi biasanya ya, ataupun kegiatan eksternal, kegiatan yang diikuti, mengikuti webinar, mengikuti seminar, itu masuknya ke kegiatan eksternal. Target yang dicapai adalah minimal 250 SKP dalam 5 tahun. Pengelompokannya seperti ini, jadi ada kegiatan pembelajaran,
itu minimal 20%, bisa maksimal sampai 50%. Artinya dalam 5 tahun tadi bisa 50 sampai 125 SKP. Kemudian kegiatan profesional itu 30% sampai 60%, jadi minimal 75 SKP dan maksimal 150 SKP. Kegiatan pengabdian masyarakat dan profesi ini minimal 10% atau 25 SKP dan maksimal 50%. Jadi ini merupakan kegiatan yang cukup banyak yang mungkin para anggota ID tadi bisa dilibatkan dalam kegiatan-kegiatan sosial tadi supaya bisa mendapatkan poin ini. Jadi kalau ada kegiatan-kegiatan yang memerlukan tenaga dari para dokter, mungkin dari dinas sosial juga bisa berkoordinasi dengan ID cabang ataupun ID wilayah, sehingga anggota ID juga bisa mengikuti dan bisa mendapatkan SKP dari kegiatan tersebut. Kemudian publikasi ilmiah ini bisa 0, tapi maksimal adalah 40%. Pengembangan ilmu dan pendidikan juga bisa 0, maksimal 40%. Jadi ini kalau yang bukan dari dunia pendidikan, tentunya yang 45 itu bisa 0. Jadi kegiatan P2KB tadi sudah dibuat semuanya secara online ya. Jadi setiap anggota dan bahkan juga setiap perhimpunan itu juga diminta untuk membuat sistem informasi yang berbasis komputer yang terhubung dengan sistem informasi P2KB dari pusat maupun regional tadi, dan juga sistem informasi P2KB, sehingga semua kegiatan P2KB itu bisa nyambung ke portal P2KB ID dan juga ke KKI. Untuk penilaiannya, jadi dalam proses resertifikasi, seorang dokter harus mengisi data P2KB setiap tahun supaya mengetahui pencapaiannya. Jadi kalau tadi 5 tahun itu butuh 250 SKP, maka dalam 1 tahun itu rata-rata 50 SKP. Jadi kompetensi seorang dokter untuk melakukan layanan medis dalam bentuk kepemilikan STR yang diterbitkan oleh Konsil Kedokteran Indonesia, dan STR ini memiliki masa berlaku 5 tahun. Dan dokter harus memperbarui atau mengurus kembali masa berlaku STR-nya maksimal 6 bulan sebelum STR tadi berakhir. Jadi kalau misalnya punya saya Januari tahun 2023 sudah habis STR-nya, maka di bulan Juni-Juli ini saya harus sudah menyiapkan untuk proses pengurusannya. Dan dokumen serta kredit yang diperoleh tadi akan diverifikasi dan dinilai oleh verifikator atau tim P2KB dari ID cabang. Pencatatannya semua secara terpadu online tadi ya, melalui idonline.org. Kemudian kalau masuk ke dalam laman ID anggota tadi ya, EID yang anggota, maka di sini akan muncul data kegiatan P2KB, kemudian ada data pribadi, data pendidikan, kemudian juga ada data pekerjaan, data dokumen ya, dokumen STR-nya habisnya kapan, Serkom-nya habis kapan, itu di situ muncul. Kemudian kegiatan-kegiatan P2KB yang sudah dimasukkan di situ akan terinput di sini dan muncul dashboard seperti ini. Jadi ada dashboard yang menunjukkan 5 ranah kegiatan, dan di sini ada angka-angka yang bisa disimak. Yang di sini kalau sudah diverifikasi itu masuknya ke dalam kelompok yang accepted, ini berarti sudah terverifikasi. Jadi di dalam P2KB online tadi, ranah pembelajaran itu kegiatan 1 sampai 11,
profesional itu 12-33, pengabdian masyarakat itu 34-63. Artinya ini kegiatan pengabdian masyarakat ini juga sangat banyak variasinya yang bisa diikuti oleh para dokter ya. Kemudian ranah publikasi ilmiah dan populer itu sampai nomor 75, dan selanjutnya adalah ranah pengembangan ilmu dan pendidikan. Mungkin ini bisa saya tunjukkan, ini yang ranah pembelajaran. Kemudian ini ranah profesional, itu termasuk di sini ada memeriksa pasien rawat jalan, kemudian pelayanan penanggulangan COVID, dan lain-lain. Kemudian ini yang kegiatan pengabdian masyarakat itu sangat banyak sekali. Termasuk di sini ada tim bencana, memberikan penyuluhan kesehatan, kemudian juga ada mendukung kegiatan ID, pengabdian masyarakat terkait wabah COVID, dan lain-lain ya. Jadi kegiatan-kegiatan ini bisa masuk sebagai kegiatan pengabdian masyarakat dan bisa kita terapkan dan dikaitkan dengan kegiatan-kegiatan yang barangkali diselenggarakan oleh pekerja sosial maupun dari dinas sosial. Kemudian ini yang publikasi ilmiah populer. Dan yang berikutnya adalah kegiatan pengembangan ilmu dan pendidikan. Ini bagi yang berkecimpung di dunia pendidikan, jadi ada menjadi penguji, menjadi pengajar, membuat soal, dan lain-lain, masuk dalam kelompok ini. Nah, alurnya adalah, tadi kalau yang sepintas tadi alur online-nya melalui portal ya. Jadi di sini yang pertama, anggota ID harus melakukan aktivasi terlebih dahulu. Maka setelah aktivasi baru dia bisa melaporkan kegiatan P2KB-nya pada database ID online. Kemudian kalau sudah menginput kegiatannya, bisa dilakukan verifikasi apakah sudah mencapai target atau belum, minimal 250 SKP. Kemudian kalau sudah diverifikasi oleh verifikator ID cabang, maka ini kemudian divalidasi oleh PP2KB PBID. Setelah itu bisa diterbitkan sertifikat kompetensi oleh kolegium. Jadi sertifikat kompetensi itu yang mengeluarkan adalah kolegium. Kemudian dari PB ini nanti akan mendapatkan notifikasi terbitnya sertifikat kompetensi melalui email. Jadi anggota ID akan mendapatkan email pemberitahuan bahwa sertifikat kompetensinya sudah terbit. Mungkin dikirimnya juga sekarang lewat email ya. Izin Bu Dokter, waktunya tinggal 2 menit lagi. Kemudian setelah mendapatkan sertifikat kompetensi, login di aplikasi registrasi KKI. Nah di sini nanti KKI yang akan menerbitkan STR, dan STR yang sudah diterbitkan akan dikirim melalui pos ke alamat korespondensi dari para anggota. Ini adalah keterangan dari alurnya tadi ya. Jadi ini adalah alur yang sudah kami sederhanakan dari secara online tadi ya. Jadi STR yang didapatkan nanti akan dikirim melalui kantor pos, dan masing-masing anggota ID mengambil di kantor pos tersebut. Dan proses ini membutuhkan waktu maksimal 2 bulan dari berkas dikirim ke PBID. Kemudian yang berikutnya adalah pengurusan SIP. Jadi kalau sudah ada STR tadi, kemudian dokter akan mengurus SIP-nya. Dan SIP ini juga sekarang diurus secara online juga ya. Jadi harus membuat akun juga melalui sistem informasi ID Kota Semarang. Kemudian di sini harus mendaftar sebagai anggota, masuk ke dalam ID Kota Semarang tadi. Kemudian akan diverifikasi oleh admin, kemudian diupload berkas-berkasnya, kemudian admin akan mengunduh berkas. Kemudian nanti
akan dikirim ke Dinkes, ya. Jadi di sini akan diverifikasi oleh Dinas Kesehatan untuk mendapatkan persetujuan dan dicetak SIP oleh admin ID. Jadi dulu SIP ini dicetak dari ID, tapi sejak pandemi maka semuanya kemudian diberikan kewenangan ke ID untuk mencetaknya. Jadi tinggal ngeprint, kemudian diberikan ke dokter. Dan proses ini membutuhkan waktu maksimal 14 hari kerja. Itu tadi yang bisa saya sampaikan terkait dengan pengurusan STR dan SIP bagi dokter. Semoga bermanfaat, semoga selalu sehat, dan kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali Bu Dr. Neni yang telah menyampaikan paparannya tentang proses pengurusan STR dan juga SIP untuk profesi dokter. Kita beri aplaus kepada Ibu Dr. Neni yang telah menyampaikan paparannya. Jadi Bapak Ibu semuanya, para peserta webinar, ini untuk Ibu Neni karena beliau ada acara lain, jadi dipersilahkan apabila ada pertanyaan bisa langsung disampaikan ya saat ini. Jadi kita beri kesempatan 1 atau 2 pertanyaan ya dari Bapak Ibu peserta webinar. Barangkali ada hal-hal yang ingin direspon atau ingin diperjelas terkait dengan materi dari Ibu Dokter. Kalau memang tidak ada, berarti kita akan langsung ke narasumber berikutnya. Itu ada raise hand Bu Dwi Yuliani kayaknya. Oke, baik. Silakan. Wah, ini malah Bu Dwi Yuliani nih. Dari sesama narasumber juga. Monggo dipersilakan Ibu Dwi Yuliani. Terima kasih Pak Moderator. Maaf ya, saya boleh nanya ya Ibu Neni. Salam kenal. Ya. Salam kenal Ibu. Ya, ini sangat menarik sekali paparan Ibu tadi, dan saya menyimak banget dari awal sampai akhir karena pekerja sosial baru mau berjuang ke arah sana Bu, ke arah untuk menerbitkan STR, ke arah untuk menerbitkan SIP, sehingga kehadiran Ibu ini benar-benar memberikan pencerahan luar biasa gitu ya Bu ya. Tapi kalau di Peksos untuk profesi Peksos itu, saya ingat waktu itu ketika kita memperjuangkan undang-undang, draft undang-undang itu juga kita niru dari undang-undangnya kedokteran ya Bu ya. Jadi kita mengusulkan juga ada konsil di dalamnya gitu kan. Tapi ternyata itu dicoret karena itu akhirnya berkonsekuensi pada penganggaran gitu, seperti itu kata pemerintah. Nah, di sini saya tadi tertarik ternyata kedokteran juga untuk menjamin keprofesionalan tadi melalui alur bahwa seseorang itu harus punya sertifikasi kompetensi di samping sertifikat profesinya tentunya Bu ya. Sertifikat kompetensi, kemudian ada jalur resertifikasi tadi yang luar biasa, ada 5 poin yang harus dipenuhi, itu benar-benar harus ditiru betul. Kemudian juga pengurusan STR ini yang oleh konsul ya Bu ya, konsil itu STR-nya ya oleh konsil STR, dan kemudian surat izin prakteknya itu dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan gitu ya Bu ya. Ya. Seperti itu ya. Kalau yang sertifikasi itu tidak oleh LSP Bu, Lembaga Sertifikasi Profesi. Yang sertifikasi, penerbitan sertifikasi itu yang disebut dari konsil. Itu apa Bu? Konsil juga itu tuh. Konsil kedokteran tadi. Okay. Jadi sertifikat kompetensi. Ya. Sertifikat kompetensi itu diberikan oleh Konsil Kedokteran Indonesia. Ya. Kolegium Dokter Indonesia. Ya. Kalau kolegium itu dengan konsil kolegium itu di PB. Kolegium itu di PB. Di PPID. ID. Yang sertifikat kompetensi itu yang mengeluarkan kolegium yang berada di PBID. Kalau STR-nya tadi, surat tanda registrasinya yang mengeluarkan adalah Konsil Kedokteran Indonesia. Konsil, iya. Ya, dan misalnya mahasiswa baru lulus, mahasiswa baru lulus itu sudah mendapatkan surat kompetensi, kemudian karena sekarang ada program intensif, ya, mahasiswa yang sudah baru lulus itu kan intensif dulu 1 tahun, ya. mereka mendapatkan STR, tapi STR khusus intensif,
yang tidak bisa dipakai untuk ngurus SIP pribadi. Kemudian setelah selesai intensif baru bisa mengurus STR yang pribadi. STR yang permanen. Dan STR itu diurus kembali nanti 5 tahun periodik secara periodik. Oh iya. Jadi sertifikasi kompetensi itu diperoleh setelah selesai koas ya Bu ya, kalau di kedokteran itu 2 tahun atau setelah sarjana kedokteran? Setelah koas. Setelah koas kan ya, iya. Sudah profesi ya. Profesi dia mendapatkan sertifikat kompetensi. Itu pun harus sudah lulus uji kompetensi nasional. KMPPD. Oke, iya. KMPPD. Paham, ya. Apa namanya, nanti kita mungkin akan meniru-niru polanya yang sudah ada. Ya, satu lagi maaf. Berbayar nggak Bu kalau untuk dapat sertifikasi, resertifikasi, kemudian STR dan SIP? Ada biayanya Bu. Jadi ada biaya yang ditentukan oleh PBID. Jadi biaya itu sudah ditentukan oleh PBID untuk mendapatkan kompetensi tadi, untuk mengikuti kegiatan P2KB-nya tadi, membayarnya ditentukan oleh PBID, tapi membayarnya melalui ID cabang. Dan pembayaran tadi itu kemudian akan ada persentase berapa persen ke ID cabang, berapa persen ke ID wilayah, dan berapa persen ke ID PBID. Kemudian nanti setelah PBID mengeluarkan surat Perkom dan juga menyampaikan ke KKI bahwa ini berkasnya sudah komplit dan sudah diterbitkan Serkom, maka pada saat memproses di KKI itu juga ada biaya lagi langsung ke rekening KKI. Yang STR ya, ada biaya lagi. STR ada biaya lagi. Untuk SIP juga Bu, ada biaya lagi? SIP sepertinya sekarang online malah sekarang bebas biaya. Ya. Sekarang free. Kalau yang lalu pada saat masih offline itu ada biaya karena terkait dengan biaya mondar-mandirnya kurir dari kantor ID ke PKK dan sebaliknya. Iya. Maaf satu lagi Dok, punten ya Mas Idam, satu aja lagi. Terkait dengan sumpah profesi, kalau dokter seperti apa Dok ininya mekanismenya? Sumpah profesi? Ya. Sumpah profesi itu diucapkan pada saat wisuda. Jadi wisuda di fakultas setelah lulus ujian kompetensi tadi, lulus KMPPD, maka diselenggarakan upacara di fakultas, sumpah dokter namanya. Ya, siap. Clear, terima kasih banyak. Kalau belum lulus KMPPD belum bisa sumpah. Ya, terima kasih Dok, makasih Pak Moderator. Mudah-mudahan cukup. Ya, amin. Ya, sukses, sehat selalu Dok. Amin, amin. Terima kasih Bu Dwi Yuliani. Saya kira posisi Ibu Dwi sebagai sekjen sudah mewakili ya kita semuanya. Nanti kalau yang pengen pengen konsultasi bisa dengan Ibu Dwi karena ilmu sudah diserap sama Ibu Dwi. Terima kasih sekali lagi kepada Ibu Dr. Deni. Mudah-mudahan sehat selalu dan lancar dalam tugas. Baik, saya mohon izin ya, Bapak. Oke, matur suwun. Bu. Matur suwun. Matur suwun Ibu Dr. Neni. Siap-siap. Mungkin lancar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.